Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Gunawan. NIM 1920202090. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi presentasi dari makalah kami, mata kuliah Akhlak dan Tasyawuf, dengan judul Tasawuf sebagai Media Mewujudkan Masyarakat Sehat, Aman, Makmur, Sejahtera, dan Bahagia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari tasawuf dalam kehidupan masyarakat, di mana menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk, berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhkan segala seruan hawa nafsu, mendekatkan sifat-sifat suci kerohanian, dan bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, di mana ilmu tasyawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha membersihkan diri kepada Allah, memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian menuju keabadian yang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga di mana dalam tasyawuf Al-Quran dan hadis merupakan kerangka pokok yang selalu dipegang oleh umat Islam. Moral keagamaan banyak disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, sumber ajaran tasawuf pertama adalah ajaran Islam, di mana tasawuf ditimba dari Al-Quran, As-Sunnah, dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Amalan serta ucapan para sahabat tentu saja tidak keluar dari ruang lingkup Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun fungsi dari tasawuf dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang sufi, lalu sebagai media untuk mewujudkan masyarakat peka terhadap peradaban masyarakat, dan juga sebagai media untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, bahagia, sejahtera, dan makmur. Lalu ada pengertian dari masyarakat sehat, aman, makmur, sejahtera, dan bahagia, di mana istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, di mana mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas. Lalu mengenai pengertian dari masyarakat sehat, seperti yang kita ketahui bahwa hidup sehat meliputi fisik dan jiwa, di mana kesehatan fisik biasanya tergantung pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah sehat dan halal. Makanan dan minuman yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit, dan yang haram dapat membentuk karakter yang buruk. Dan karakter yang buruk merupakan cermin dari jiwa yang tidak sehat. Dalam tasyawuf, makanan dianjurkan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, serta sebaiknya tidak boleh terlalu banyak makan daging, dikarenakan daging dapat membentuk karakter yang keras. Makanan haram bukan hanya babi, minuman haram bukan hanya minuman keras, tetapi yang dimaksud makanan dan minuman haram yang dihasilkan dengan cara yang haram juga, seperti dari hasil curian ataupun dari hasil korupsi. Lalu yang kedua yaitu pengertian dari rasa aman. Rasa aman adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Karena itu tidak heran jika ditemukan sekian banyak firman Allah dan beraneka kosakata yang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk mengajak semua pihak agar menciptakan keamanan dan perdamaian di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa di antara kamu yang telah merasa amannya, sehat badannya, dan memiliki makanan sehari-hari, maka ia bagaikan telah dianugerahi dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu selanjutnya yaitu di mana
Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ayat yang berbunyi, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial, hubungan dengan Allah, dan harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minallah wa hablum minannas. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal soleh yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian dari masyarakat bahagia, di mana hidup sehat tadi merupakan salah satu syarat untuk hidup bahagia, di mana ketika orang yang tidak sehat mungkin tidak bisa bahagia. Selain itu, rasa bahagia muncul dalam diri sendiri berupa sikap hidup, bukan dari luar seperti kekayaan, kekuasaan, popularitas, dan sebagainya. Sikap hidup itu adalah merasa cukup dan mensyukuri apa yang diperoleh, bersabar dan senang dengan kehidupannya meski kurang beruntung, optimistis dan mencintai kehidupannya. Baik, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Yusanti. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.